Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Faiz Zainuddin. Kali ini saya membahas sebuah buku yang sangat menarik, judulnya Lost Connections, Why You Are Depressed and How to Find Hope. Mengapa Anda depresi dan bagaimana mencari harapan baru untuk mengatasi depresi. Penulisnya adalah Johann Hari. Johann Hari ini penulis terkenal, wartawan investigasi, lulusan dari Cambridge University. Yang sebelum menulis buku ini, beliau menulis juga buku yang sempat menggegerkan dunia. Judulnya Chasing the Scream, The Search for Truth About Addiction. Bahwa penyebab utama adiksi atau kecanduan, kecanduan narkoba, kecanduan rokok, kecanduan alkohol, atau kecanduan-kecanduan yang lain, itu ada rasa kesepian di dalam diri kita. Jadi the opposite of addiction is connection. Bahwa lawan kata dari addiction adalah connection. Bahwa kalau untuk mengatasi adiksi atau kecanduan, Anda harus bikin koneksi. Nah, koneksi dengan apa saja? Di buku ini menjelaskan lebih detail. Jadi ternyata Bapak Ibu, bukan hanya adiksi kecanduan yang bisa diatasi dengan menjalin hubungan kembali atau connections, tapi juga depresi itu juga bisa kita obati dengan reconnection, dengan kita terhubung kembali dengan 9 hal. Nah, apa 9 hal itu? Nah, sebelum ke sana saya ceritakan sedikit Bapak Ibu bahwa saat ini di Amerika, dia bilang 1 in 5 US adults is taking at least one drug for a psychiatric problem. Jadi paling tidak 20% orang dewasa di Amerika itu minum obat psikiater, obat dari psikiater, obat gangguan jiwa lah gampangannya begitu. Itu artinya sekitar 42 juta orang Bapak Ibu. 20% penduduk dewasa Amerika itu kira-kira 42 juta orang yang harus minum obat. Oh, itu banyak banget. Artinya yang nggak minum obat jauh lebih banyak lagi kan. Yang mungkin stres, depresi dan lain-lain tapi nggak minum obat jauh lebih banyak lagi. Yang minum obat aja 42 juta orang. 1/5 orang dewasa. Bahkan 1/4 dari wanita setengah baya di Amerika itu juga minum obat penenang, obat antidepresi. 1 dari 10 anak laki-laki usia SMA di Amerika itu harus minum obat untuk bikin dia bisa konsentrasi. Jadi ini sudah menjadi masalah global Bapak Ibu. Bukan hanya di Amerika, dia bilang setelah saya keliling dunia selama 3 tahun terbang sejauh 40.000 miles alias sekitar berapa? 40.000 miles, kira 60.000 kilometer, menemui 200 pakar di seluruh dunia dan para orang-orang yang survive dari depresi, bahwa depresi ini sudah menjadi gejala global, sudah menjadi penyakit global. Jadi sejak usia 17 tahun dia ini menderita depresi, dikasih obat antidepresan, tiap 18 bulan harus naik dosisnya. Itu terus-menerus sampai 13 tahun kemudian. Jadi di usia 30-an, dia ketika ke dokter jiwa, dokternya bilang kita nggak bisa lagi ngasih obat ini lagi. Kenapa? Kalau saya naikkan lagi dosisnya, ini udah melanggar hukum. Bisa dikatakan narkoba. Akhirnya dia udah nggak bisa dapat obat lagi, dan carilah dia solusi itu dengan terbang ke 60.000 km tadi ini, menemui 200 ahli pakar masalah depresi dan dia menemukan solusinya. Apa solusinya Bapak Ibu? Nanti saya sebutkan. Tapi sebelum kita masuk ke solusi itu, dia bilang ada 9 sebab orang itu jadi depresi. Dan semua itu bisa dirangkum dalam satu kata, lost connections. Kita jadi depresi itu karena kita kehilangan hubungan, kehilangan koneksi. Dengan apa? Dengan 9 pihak. Nah, dijelaskan di buku ini apa saja 9 hal yang kita itu kehilangan koneksi dan akhirnya membuat kita depresi. Saya bacakan di sini Bapak Ibu. Cause number 1, disconnection from meaningful work. Yang bikin kita depresi itu adalah karena kita
kehilangan koneksi dengan pekerjaan yang bermakna. Banyak pekerjaan yang kita jalani selama karir kita itu sebenarnya kita nyari uang. Kita kehilangan makna di situ. Kita cuma sekedar supaya dapat uang saja. Kita tidak menemukan bahwa pekerjaan itu benar-benar berarti buat saya. Pekerjaan yang benar-benar itu akan saya berikan hati, pikiran, dan tenaga saya sepenuhnya. Itu nggak seperti itu. Kita bekerja sekedar untuk menyambung hidup, sekedar supaya dapat bayaran, lalu untuk nutup tagihan-tagihan, selesai. Akhirnya ketika kerja pun jadi kayak robot. Tidak menghayati sebagai sesuatu yang bermakna. Itu yang bikin orang jadi depresi. Gitu pulang kerja jam 5, di rumah bengong. Masuk kerja pun males. Ngapain juga saya kerja gini. Coba, kalau bukan karena uangnya, sebenarnya saya nggak usah. Satu itu karena kita tidak memiliki pekerjaan yang bermakna. Yang kedua, disconnection from other people. Kita ini tidak lagi terhubung secara mendalam dengan orang-orang lain sekitar kita. Ya katakan bahwa satu generasi sebelumnya rata-rata kita punya 5 orang yang bisa kita andalkan, 5 orang yang sangat dekat dengan kita. Yang orang itu mau belain kita lah, kalau misalnya jam 12 malam harus ke rumah sakit, orang itu pasti mau jam 12 malam datang ke rumah kita, bantuin kita. Kalau kita tiba-tiba butuh utangan agak besar begitu, dia mau ngutangin kita. Kalau kita lagi susah, dia mau menemani kita. Jadi satu generasi sebelumnya, rata-rata kita punya 5 orang yang bisa kita andalkan untuk seperti itu. Tapi dia bilang generasi sekarang ini, kita cuma punya 1 orang. Cuma punya 1 orang, dan itu mungkin paling pasangan kita. Bahkan anak-anak kita pun kadang-kadang nggak mau, kalau udah punya kehidupan sendiri. So, kita ini terputus koneksi kita dengan orang-orang sekitar kita. Kita semakin punya banyak kenalan di media sosial, tapi nyatanya semakin kesepian. Hubungan kita itu hubungan yang dangkal, shallow. Sehingga kalau kita kenal dengan orang pun ya kenal secara dangkal, just say hi, nggak ada hubungan yang benar-benar mendalam, memberikan kepuasan, yang kita saling care satu sama lain, yang kita saling mau berkorban satu sama lain. Itu penyebab kedua kenapa orang depresi. Lalu yang ketiga yang bikin orang depresi adalah disconnection from meaningful values. Kita kehilangan nilai-nilai yang bermakna, nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Itu orang sekarang ini hidupnya pragmatis. Pokoknya apa yang menghasilkan uang cepat, ya sudah, itu yang dia anggap paling bernilai. Jadi agak beda dengan generasi sebelumnya yang sangat mementingkan nilai-nilai yang dia junjung tinggi. Yang demi mempertahankan value itu, orang bahkan rela mengorbankan dirinya. Yang keempat, disconnection from childhood trauma. Banyak dari kita ini mengalami trauma-trauma di masa kecil, dan itu nggak kita sadari. Tapi dampaknya nyata. Bikin kita nggak pede, bikin kita jadi merasa bersalah, bikin kita jadi males, bikin kita jadi mudah bingung, mudah marah, mudah sedih. Karena mungkin ada trauma-trauma masa kecil yang itu nggak kita sadari dan kita nggak mau memikirkan itu juga. Akhirnya menjadi unfinished business, menjadi sesuatu yang nggak pernah selesai, yang menghantui hidup kita terus-menerus. Lalu penyebab kelima, disconnection from status and respect. Kita ini jadi tidak saling menghargai satu sama lain. Anda lihat aja di media sosial Bapak Ibu, seorang profesor bisa dimaki-maki sama anak muda yang nggak sekolah, gara-gara mungkin nggak cocok si anak muda ini dengan pendapat profesor itu. Jadi tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya ada orang bodoh ngata-ngatain orang pinter. Itu hanya terjadi di zaman medsos ini. Terutama kalau udah terjadi pilihan pilpres, terjadi perbedaan mazhab keagamaan, terjadi perbedaan pilihan politik, udah. Orang yang paling bodoh pun merasa pinter, ngata-ngatain orang yang paling pinter. Nah, masih ada 4 hal yang lain Bapak Ibu. 4 hal ini kita akan bahas besok.